Angkatan Laut Hasbullah, kepada Kolonel Angkatan Laut Hasbullah, dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib Habib Ali bin Hashim bin Yahya. Habib Ali lahir di Pekalongan pada tanggal 10 Desember 1918 Masehi. Dari pasangan Habib Hashim bin Umar bin Yahya dan Syarifah Salmah binti Muhammad bin Ibrahim bin Zain bin Yahya Ba'alawi. Yang keduanya dikaruniai putra-putri jenius, dan Habib Alilah putra yang paling jenius dari para saudaranya itu. Sejak kecil beliau sudah menguasai beberapa bahasa. Beliau menempuh pendidikannya di Holland Indie School. Walaupun sekolah di Hindi School, tapi pendidikan agama dari ayahandanya sudah mumpuni dalam menghafal kitab-kitab fikih, khususnya yang terkait dengan ubudiyah. Ibunda beliau Syarifah Salmah meninggal pada saat Habib Ali masih berusia 5 tahun. Sepeninggal abahnya di usia 12 tahun, beliau ikut dan berguru kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan Habib Toha bin Umar bin Toha. Keduanya adalah paman dari Habib Ali. Habib Ali juga mendapatkan pendidikan dari paman jalur eyang putrinya, yaitu Raden Ali Harun Sastrokusumo, adik kandung dari nenek Syarifah Salmah atau ibunya Raden Kuniati, yang kehidupannya selalu dihiasi dengan Al-Quranul Karim. Raden Ali Harun inilah yang merawat Habib Ali kecil. Adapun nasab dari Raden Kuniati adalah binti Ali Rahman, Raden Sundoro bin Raden Muhammad Idris atau Raden Condro Negoro, Bupati Kudus keempat, menantu Condro Negoro III, bin Bupati Batang Raden Arya Hadiningrat atau Husain Rahmatillah. Selain memiliki gelar Aryo Hadiningrat, juga memiliki gelar Bupati Sedorawu. Raden Husain Rahmatillah atau Aryo Hadiningrat atau Sedorawu putra dari Raden Muhammad Dayeng Rono II, Bupati Wiroto atau Wirodeso bin Raden Dayeng Rono I, Bupati Wiroto Raden Kosim bin Husain Rahmatillah atau Raden Among Negoro, asal Bupati Pasuruan bin Raden Bukuh atau Raden Kosim bin Aryo Hadiningrat, Bupati Sedayu II bin Raden Ari Hadiningrat I, Bupati Sedayu Sayyid Abdul Qadir, atau Pangeran Gampang bin Sayyid Abdul Kohar bin Panembahan Nur Rahmat, Sunan Sendang luhur Sedayu yang mempunyai ibu bernama Dewi Ruqayyah bin Sayyid Ibrahim Makdum Sunan Bonang. Adapun ayah Raden Nur Rahmat Sunan Sandang Lur adalah Sayyid Abdul Qahar bin Sunan Gersik Sayyid Malik Ibrahim. Nasab Habib Ali dari jalur ayah Habib Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Imam Yahya bin Hasan bin Aliul Anas bin Alwi bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Fatihil Muqaddam dan seterusnya. Adapun dari Habib Hashim, Raden Ayu Ratu Marina binti Kiai Hasan Qudsi bin Muhyiddin atau Zainal Asakin II bin Muhammad Zainal Asakin
seterusnya bin Ki Ageng Tirtayasa, dan seterusnya ke Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin bin Maulana Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Nasab Habib Ali dari jalur ibu Habib Ali bin Syarifah Salmah bin Muhammad bin Ibrahim bin Zain bin Alwi bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Imam Yahya, dan seterusnya. Rihlah ilmiah Pondok Pesantren Benda Kerep. Al-Habib Ali mesantren pertama kali di Cirebon Benda Kerep. Guru beliau tidak lain adalah Kiai Muslim dan Kiai Abu Bakar, dan Habib Ali mengambil beberapa ilmu dari beliau berdua. Dan terdapat serpihan keunikan yang dimiliki oleh Habib Ali, yaitu dari masa kecil Habib Ali suka dengan viol atau biola, sehingga Kiai Muslim maupun Kiai Abu Bakar memberikan larangan kepada santrinya untuk menggunakan alat malahi dengan perkataan kalian berbeda dengan Syarif Ali. Dan di sini ada sedikit cerita terkait asal usul beliau pindah dari Benda Kerep Cirebon. Pada suatu waktu para kiai di Cirebon mengadakan ijma'ul ulama, yang diantaranya hadir Kiai Kondang kealamahannya, yaitu Kiai Johar Baleranti dan Kiai Masduki Baleranti. Dalam baksul masail tersebut ada satu masalah yang tidak bisa diputuskan di antaranya yang hadir dalam ijma' ulama tersebut. Pada waktu itu di dalam ijma'ul ulama yang belum diputuskan satu masalah, secara wajar pendapat tersebut masih antara kila wa kila. Pendapat ulama mutaqaddimin dalam kitabnya, Al-Habib Ali pun mengetahui hal tersebut. Maka Habib Ali datang kepada gurunya, yakni Kiai Abu Bakar, karena beliau mengetahui keadaan gurunya kelihatannya pusing dalam masalah tersebut. Beliau memberanikan diri bertanya kepada gurunya, "Guru, kok kelihatannya susah benar? Mungkin saya bisa membantunya," kata Habib Ali ketika itu. Sebab sangat mahabbah dan sayangnya Kiai Abu Bakar terhadap Habib Ali yang dianggap sebagai anak sendiri, maka dijawab oleh Kiai Abu Bakar, "Ayib Ali, ini masalah urusan para sepuh." Habib Ali memahami. Tidak lama setelah itu Habib Ali datang kembali menanyakan hal yang sama. "Apakah bisa membantu?" tanya Habib Ali ketika itu. Maka dijawab oleh Kiai Abu Bakar, "Sama seperti semula." Ketiga kalinya Habib Ali datang lagi kepada guru beliau dalam hal yang sama, dan akhirnya Kiai Abu Bakar berpikir bahwa dengan kedatangan Habib Ali secara berturut-turut 3 kali dan menanyakan hal yang sama, pasti ada hikmahnya. Maka Kiai Abu Bakar menerangkan masalah tersebut. Lalu Habib Ali langsung menjawab, "Guruku, ya Syekh, sebetulnya masalah itu sudah ada jawabannya di kitab guru. Keterangannya demikian, ya Guru." Maka ditulis oleh Habib Ali sendiri sampai kepada sahifahnya, dan kitab tersebut guru ada di dalam lemari kitab di kamar guru sendiri. Letaknya di atas paling pojok kitabnya, tipis, kata Habib Ali ketika itu. Maka Kiai Abu Bakar terkejut mendengar jawaban yang disampaikan oleh Habib Ali. Maka Kiai Abu Bakar langsung masuk ke kamarnya dan mengambil kitab pada bagian atas dan pojok lemari sesuai yang dijelaskan oleh Habib Ali. Lalu Kiai Abu Bakar membuka kitab tersebut sesuai sahifahnya dan dicocokkan dengan tulisan Habib Ali. Maka satu huruf pun tidak ada yang salah ketika dibaca oleh Kiai Abu Bakar. Maka Kiai langsung ke tempat ijma'ul ulama dan membacakan keputusan dari makhad kitab tersebut. Dengan jujurnya Kiai Abu Bakar ketika ditanya oleh Kiai tersebut bahwa yang memutuskan masalah ini bukan saya, kata Kiai Abu Bakar, melainkan, kata Abu Bakar, adalah Syarif Ali
Lantas para kiai sepuh melontarkan pertanyaan, siapa Syarif Ali tersebut? Seketika itu Kiai Abu Bakar memanggil Habib Ali, sedangkan Habib Ali sedang asik-asiknya bermain biola di kebun kelapa. Kemudian Habib Ali bersama Kiai Abu Bakar masuk ke masjid dan ditanya oleh Kiai Johar, Kiai Abu Bakar, Syarif Ali ini putra siapa? Dan jawab oleh Kiai Abu Bakar, adalah putra Habib Hasim Bakalongan. Semua kiai yang ada mengenal kepada Habib Hasim atas kealamahannya. Ini lautan putra lautan, kata para kiai ketika itu. Ketika Sayyid Abu Bakar Sato, pengarang kitab I'anut Talibin, datang ke Mekah, ke Cirebon. Sebelum ke Kaliwungu, beliau ke Benda Kerep. Kopernya terbuat dari seng yang sangat tebal dan digembok, kuncinya ketinggalan. Maka untuk membuka koper tersebut tidaklah mungkin. Maka Habib Ali mengetahui akan hal tersebut tapi tidak menampakkan diri, yang akhirnya dipanggil Kiai Abu Bakar. Dan Habib Ali datang dimintai tolong untuk membuka koper tersebut. Maka Habib Ali dengan stok violnya, satu persatu dari 3 gembok koper semuanya terbuka dengan hanya sentuhan stok biola Habib Ali itu. Sayyid Abu Bakar bertanya, kamu ini ibn siapa? Kamu ini anak siapa? Lalu jawab oleh Kiai Abu Bakar, putra Habib Hasim. Ternyata Sayyid Abu Bakar sudah banyak mendengar tentang kealamahannya dan keauliaannya Habib Hasim. Lalu Habib Ali dipeluk oleh Sayyid Abu Bakar, dan dari sebab itulah Habib Ali mulai pindah dari Benda Kerep untuk menghindari sanjungan. Pondok pesantren Gubuk Sari, setelah pindah dari Benda Kerep, beliau menyantren di Kiai Jamhari atau Abdul Wahab, Gubuk Sari Kendal, bersama sahabatnya Kiai Syafi'i Segeran Jantinguat Karangampal, Kiai Haidar Al-Idrus dan Said Hamzah Al-Hasni. Berkata Kiai Haidar Al-Idrus dan Said Hamzah Al-Hasni, ketika saya, Habib Ali maksudnya, Habib Lutfi maksudnya, di Kendal mengunjungi walimah Al-Habib Ali Bahasan, setelah pernikahan selesai, kita duduk bersama-sama beliau dan beberapa kiai membuka masalah yang diawali oleh Habib Hussein As-Segaf, yang akhirnya saling mengeluarkan pendapat masing-masing. Saya selaku orang yang muda ketika itu tidak mengikuti hal tersebut. Lalu Said Hamzah mempersilakan kepada saya, maksudnya kepada Habib Lutfi, bagaimana pendapat kamu ya Lutfi? Sesuai yang saya dapati dari guru-guru saya, maka saya jawab, dan biasa diterima oleh semuanya, bahkan saling mendukung pendapat tersebut. Lalu Said Haidar Al-Idrus berkata, dari tadi saya duduk, kamu itu anak siapa? Lalu saya menjawab apa adanya, dan Said Haidar dan Said Hamzah terkejut. Beliau berkata, ya Lutfi, kamu anaknya Ali bin Hashim, itu sahabat paling kental saya. Saya sering datang ke rumahmu, kalian waktu itu masih kecil, abahmu itu orang yang paling cerdas. Saya menghafal Al-Quran hampir 2 tahun ya. Dan abahmu menghafal Al-Quran hanya 6 bulan. Dan kitab Satibinya, beliau juga mengambil ilmu Al-Quran dari Said Bayur, dari Said Bakur Kaliwungu, dan Said Hamzah Sato Sedan Lasem. Banyak lagi guru-guru Habib Ali dan para kiai, khususnya di Cirebon. Kisah perjuangan Habib Ali. Habib Ali dalam perjuangannya masuk ke Hizbullah, lalu masuk Tentara Keamanan Rakyat. Beliau menjadi pimpinan pasukan istimewa, menggantikan pimpinan pasukan istimewa sebelumnya, yaitu Hussein Bajuri. Penamaan TKR saat itu beralih menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI.
Habib Ali termasuk orang pertama yang dikaryakan kota Praja di P dan K bagian tata usaha pada seluruh karesidenan Pekalongan, yang akhirnya Habib Ali ini didinaskan di Indramayu sampai tahun 53. Kemudian dipindahkan kembali ke Pekalongan untuk mengatasi pemilu pertama yang juga mengawasi daerah Salem, Bantar Kawung dan Bumiayu. Beliau kedudukannya sebagai seorang intelijen pada waktu itu, serta mengajar di rumah sendiri dengan beberapa bahasa karena beliau menguasai 27 negara seperti bahasa Inggris, Perancis, Mandarin, India, Spanyol. Yang beliau kuasai cuma 8 bahasa yang 100%, yang lainnya cuma 70%. Dan beliau juga mengajar bahasa Inggris dan bahasa Belanda di SMAI. Akhlak Habib Ali tidak pernah menonjolkan tentang kealamahannya, padahal banyak yang berpendapat sering mengatakan kepada saya, maksudnya kepada Habib Lutfi, ayahmu itu bagaikan lautan yang bisa berjalan dan lemari kitab yang juga bisa berjalan. Dari Indramayu ditugaskan ke Bumiayu, terus dipindahkan kembali ke Pekalongan untuk mengatasi pemilu pertama. Beliau membuka privat di rumah sendiri dengan mengajarkan beberapa bahasa setiap harinya. Akhlak Habib Ali dengan segala keluasan ilmunya, Habib Ali tidak pernah menonjolkan keilmuannya. Pergaulan beliau sangat luas, tidak memandang keturunan dan agama, dan beliau tidak pernah memojokkan siapapun. Kedermawanannya, barang atau pakaiannya yang dipakai apabila dipuji langsung diberikan kepada orang yang memujinya. Bahkan gajinya pun dibagikan khususnya kepada teman-teman yang tidak mampu, dan beliau sangat perhatian kepada para pelajar dan selalu memberikan dorongan untuk masa depannya. Banyak dari para ustadz dan sebagian habaib yang datang untuk menanyakan permasalahan fikih dan lainnya, Habib Ali tidak pernah menunjukkan kealamahannya. Beliau menjawab dengan tawaduknya, selalu menggunakan menurut guru saya, tidak pernah mengatakan pendapat saya. Beliau paling tidak senang terhadap perbuatan ghibah. Kecintaan Habib Ali kepada Ahlul Bait kuat sekali, termasuk saya Habib Lutfi yang mendapatkan beberapa ujangan tarikh Sadat Ba'alawi di Tarim Zambal, makom atau kuburnya. Keramat Habib Ali di desa Dadap, Karangampel, Indramayu pada 1951, para petani di desa tersebut gagal total. Semua padinya putih tidak berisi, maka Pak Lurah beserta penduduk ketika itu akan membabat sawah agar dapat bertanam kembali. Namun sebelumnya Pak Lurah Tarmin yang sangat muhibbin kepada Ahlul Bait, lebih-lebih kepada Habib Ali yang dianggap sebagai anaknya sendiri, maka Habib Ali datang ke Indramayu atas permintaan Pak Lurah tadi yang mengharapkan untuk main gambus atau summer dengan tujuan menghibur masyarakatnya. Namun Pak Lurah tidak menceritakan apa sebabnya untuk menghibur itu. Maka malam itu diadakanlah gambusan. Setelah selesai, Habib Ali bertanya, apa sebabnya sih masyarakat sedang susah, kita kok malah mengadakan summer atau melaksanakan gambus? Saya mengerti menghibur itu juga penting, kata Habib Ali, tapi saya ingin tahu pokok permasalahannya. Lalu dijawab oleh Pak Lurah, di desa Dadap gagal panen, Bib. Padinya apus, semuanya putih, tidak berisi sama sekali. Habib Ali berkata, ayo baca sholawat, insya Allah besok panen. Setelah sholat subuh, masyarakat berkumpul di rumah Pak Lurah, tepatnya di balai desa. Bersama-sama Pak Lurah menuju sawah. Semuanya terkejut
karena melihat padi sudah menguning semua, merunduk dan berisi. Akhirnya hari itu menjadi panen raya. Orang semuanya heran dan membenarkan perkataan Habib Ali yang katanya besok panen. Karomah yang lainnya, mana Habib Ali datang ke dadap para nelayan pada waktu itu, berebut kepada Habib Ali agar menginjakkan kakinya di perahu para nelayan itu. Mereka berkeyakinan bila diinjak oleh beliau yang biasanya 3 hari baru pulang berlayar, tapi 1 hari apabila diinjak perahunya, maka 1 hari mereka bisa pulang dengan mendapatkan ikan yang penuh. Habib Ali wafatnya Habib Ali meninggal hari Jumat jam 10 atau jam 11 tanggal 10 Zulqa'dah 1380 Hijriah atau 5 Oktober 1960 Masehi. Beliau berwasiat untuk dimakamkan di sebelah abahnya, padahal di sebelah ayahnya sudah sempit, hanya ada setengah meter. Juru kunci ketika itu makam tersebut, Pak Damiri, mengatakan tidak mungkin untuk digali karena lebarnya hanya setengah meter dan mepet tembok, kata beliau. Pagi harinya Pak Damiri terkejut, tanahnya menjadi 1 meter lebih, dan ketika mau meninggal dalam keadaan sakit parah, dikerumuni oleh semua kakak adiknya. Banyak yang menangis. Lalu Habib Ali berkata, wahai kakak dan adikku, jangan kalian menangis. Pada hari itu, hari Senin, aku akan meninggalkan kalian, atau aku akan meninggal pada hari Jumat. Dan Habib Ali sudah berjanji akan menjemputku, kata Habib Ali ketika itu. Dan kejadian lagi ketika beliau mau meninggal pada hari Kamis, pagi minta diwudui dan minta disimak. Habib mulai membaca dengan hafalannya, mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai waktu Isya. Sudah sampai 25 juz Al-Quran. Setelah subuh diteruskan 5 juz. Terakhir sampai jam 11 peserta doa khatamannya. Adapun ke-11 Syarifah Nur, istri Habib Ali, tidak mengetahui nazaknya, seolah-olah Habib khatam tidur, padahal Habib Ali sudah meninggal dunia. Ketika keluar rumah jam 8 pagi pada hari Sabtu diiringi tembakan salpo. Begitulah ketika di pemakaman. Habib Ali disolatkan di Masjid Jami. Imam solat jenazahnya diimami oleh Habib Ali bin Ahmad Al-Atas. Para pentakziah pun memenuhi Masjid Jami sampai keluar masjid. Dalam wasiat kepada Ibunda Syarifah Nur binti Muhsin Maulahela, bila mana nanti setelah tahlil Lutfi dikirimkan ke pesantren beliau biar menurun kakeknya Al-Habib Hashim, dan kamar itu sampai saat ini masih utuh. Dulu kamar saya ketika mesantren di Benda Kerep, ternyata apa yang dikatakan benar, kamarnya masih utuh dan tidak ada yang berani menempatinya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.